Sahibul Quran mungkin biasa diterjemahkan penghafal Quran. Itu betul makna pertama. Tapi sahibul Quran, sahib adalah yang paling kenal hakikat Quran. Maka sahibul Quran yang mengenal hakikat Quran yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu orang yang kenal Nabi Muhammad adalah aktsaruhum salatan alayya, yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini ahlul Quran terbagi, satu penghafal, satu pengamal, ada dua. Yang ketiga kalau ditambahkan al-ulama, meskipun mereka tidak hafal 30 juz, tapi mereka menghafal makna-makna di dalam Al-Quran. Mereka juga disebut sahibul Quran. Jadi siapa yang datang nanti hari kiamat? Huruf Quran atau hakikatul Quran? Hakikatul Quran wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dengar yang menurunkan Quran adalah Sayyidina Jibril. Benar ya? Tapi ayat tadi ngomong apa? Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Engkau langsung wahai Muhammad ngambilnya dari Allah. Itulah rahasianya ketika beliau didekap oleh Sayyidina Jibril 3 kali supaya yang di dalam itu keluar. Karena setiap orang lahir di bumi dia mengalami amnesia rohani. Al-Quran itu sudah turun sebelum ini. Sebelum masa ini sudah ada Al-Quran. Karena Al-Quran hakikatnya kalam Allah. Yang diajak berkalam-kalam oleh Allahu Ahad hanyalah Sayyidina Ahmad. Itulah yang beliau katakan, kuntu nabiyan wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Aku dulu sudah jadi nabi, Adam belum dicipta. Fahuwa awwalu nabiyyin fil alamin wa akhiruhum fil ba'si. Beliaulah nabi pertama di alam semesta. Tapi yang pertama diutus Nabi Adam. Yang terakhir diutus baru beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka berkalamlah Allah kepada Sayyidina Adam dalam hadis Imam Hakim, riwayatnya sahihul isnad. Tapi bagi yang tidak suka ilmu Nur Muhammad mengatakan ini dhaif dan palsu. Padahal ini hadisnya sahih. Apa kata Allah tabaraka wa taala kepada Sayyidina Adam alaihi salam? Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Muhammad itu ciptaan zahirnya, tapi Ahmad adalah hembusannya. Maka hembusannya sudah ada, tapi ciptaan Muhammad bin Abdullahnya terakhir dikeluarkan. Makanya lafaz yang dipilih oleh pengarang kitab Maulid Syarafil Anam, Syekh Sayyid Al-Barzanji, beliau lafazkan dengan abraza. Benar ya? Luar biasa, terima kasih kepada Allah yang telah abraza, mengeluarkan buruz, izhar, menampakkan yang tadinya tidak tampak sekarang menjadi tampak. Itulah Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat Rasulullah itu hakikatul Quran, darahnya tidak najis, air ludahnya tidaklah bau. Karena beliaulah Quran. Quran itu sirajun munira. Ketika ada cahaya matahari, sinar matahari mengenai beliau, itu pun cahaya matahari kalah. Nurun ala nur. Beliaulah nur yang di atas semua nur yang ada. Inilah rahasianya kenapa baginda Rasulullah SAW tidak ada bayang-bayangnya. Bukan hanya karena ada awan, tapi karena beliaulah nurun ala nur. Sesekali hal ini dibukakan Allah, dikasyafkan Allah kepada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ketika baginda Nabi SAW masuk ke kamarku hujrati, mukanya bercahaya memenuhi semua sudut ruangan. Beliaulah nur, beliaulah al-qamar, beliaulah al-badr, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Karena beliau ini sudah ada sebelum alam ini dicipta. Beliaulah hembusan pertama. Maka Sayyidina Jibril cuma memeluknya 3 kali. Di saat itulah Jibril berhusnuzan. Apa kata Sayyidina Jibril? Iqra, baca. Karena Sayyidina Jibril berprasangka Sayyidina Nabi SAW tahu apa yang akan dibaca.
Inilah salah satu asrar yang ditalakikan masyayikh kami, ya. Maka ada riwayat ma'ana biqari atau ma aqra, ya. Semuanya menunjukkan lafaz-lafaz makna-makna seperti ini. Oleh karena itu, saya sudah menyebut di pertemuan sebelumnya, apakah Jibril yang jadi guru atau Nabi Muhammad yang jadi guru? Ahlul riwayah mengatakan Sayyidina Nabi yarwi an Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril kalau tahu itu beliau tidak ridha. Kenapa? Ketika Allah mengangkat Sayyidina Nabi SAW ila arsyihi al-azim, Sayyidina Jibril tidak ada hak untuk menampakinya. Fahuwa a'zamu min Sayyidina Jibril. Beliau lebih mulia daripada Sayyidina Jibril. Jadi beliau punya tugas cuma untuk mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita belajar syariat, belajar zahir, kita tulis juga anin Nabi an Sayyidina Zaid bin Sabit an Sayyidina Utsman an Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sayyidina Jibril an Rabbil Izzah. Itu zahir yang tertulis. Tapi di akhir zaman ini Allah buka semua. Allah kembalikan sebenarnya bahwa sebelum Jibril ada, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Maka terkenalah sebutan salawat Jibril. Itu Sayyidina Jibril ingin melihat Nabi. Ribuan tahun dia bersalawat di langit. Baru Allah izinkan bertemu cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sudah masyhur kita hafalkan. Adinda pasti hafal, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata kawan untuk membatalkan maulid pakai ayat ini, suka-suka dia. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Justru ini dalil maulid. Tidak aku ciptakan, coba diterjemahkan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya khusyuk enggak? Yang pakai serban ini khusyuk enggak? Khusyuk apa kusut? Masih main sikut? Ya? Labas. Karena yang paling sempurna cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nih seperti anak-anak yang sedang belajar khusyuk. Apa kata Nabi? Aku seperti walidukum. Nabi ngomong kepada sahabat, itu sahabat tua-tua. Jenggotnya Masya Allah, badannya kekar-kekar, sudah beruban sebagian. Itu Nabi ketika mau sholat, mereka dirapikan satu-satu seperti anak kecil. Dan mereka itu kalau Nabi sholat ngelirik-ngelirik. Itu lagi sholat, itu sahabat yang sudah tua. Jadi kalau anak-anak ini agak nakal-nakal dikit, mohon dimaklumi ya Bu ya. Nggak apa-apa, tapi ini bukan pembenaran ya. Nggak matanya melirik, kolbunya melirik dunia. Iltifat ila ma siwallah. Allah kan mandang kolbu. Masa lagi sujud masih ingat selain Allah? Masa lagi baca Quran masih ingat selain Allah? Jadi kita ini baru belajar sholat. Jadi kalau ketemu orang belum sholat, jangan sok-sokan. Siapa tahu besok dia sholat dan sholatnya khusyuk. Jangan bangga dulu, siapa tahu sholat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat surat Zariyat. Illa liya'budun, kecuali jin manusia itu menyembahku, agar mereka menyembahku. Dan siapakah yang mengajarkan menyembah Allah? Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Abbas, saya sering sebut ini dalam beberapa keadaan kejadian. Beliau mengartikan, begitu juga muridnya Al-Imam Mujahid, ulama tabi'in. Ya'budun ay ya'rifun Allah. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau diterjemahkan ulang, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Kalau sudah kenal baru bisa menyembah. Masa kita menyembah sesuatu yang kita tidak kenal? Jadi ayat ini
dalil tentang Nabi bukan. Yang paling kenal Allah siapa? Kata Nabi SAW, dua riwayat, ana atqakum, di riwayat lain ana a'lamukum billah, dua riwayat. Akulah yang paling mengenal Allah di antara kalian. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini sedang bercerita tentang Nabi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar ada sosok yang betul-betul menyembahku secara sempurna. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahasianya kita buat maulid. Itulah rahasianya kita baca syair madaih nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai umatnya. Ada kebahagiaan saya dalam hati. Dulu kita tidak pernah berdoa. Sayyidina Musa pernah berdoa. Apa doa mereka? Ada beberapa nabi. Ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad. Ada yang pernah doa dulu? Gak ada. Tapi Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho enggak? Walaupun ada pandemi 1000 kali lagi tidak masalah. Yang penting kita terlahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Yakfi. Jadi kesimpulan kajian kita pada sore ini, Abu ya, sahibul Quran mungkin biasa diterjemahkan penghafal Quran. Itu betul makna pertama. Tapi sahibul Quran, sahib adalah yang paling kenal hakikat Quran. Maka sahibul Quran yang mengenal hakikat Quran yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu orang yang kenal Nabi Muhammad adalah aktsaruhum salatan alayya, yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini ahlul Quran terbagi, satu penghafal, satu pengamal. Ada dua. Yang ketiga kalau ditambahkan al-ulama, meskipun mereka tidak hafal 30 juz, tapi mereka menghafal makna-makna di dalam Al-Quran. Mereka juga disebut sahibul Quran. Ya, ada tiga ya. Satu penghafal, yang kedua pengamal, karena hadis tadi mengatakan bima kanu ya'maluna, dengan apa yang mereka amalkan. Maka ada datang surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Al-Ikhlas, sudah pasti ya, makanan kita sehari-hari ya. Tapi ada yang ketiga. Maka bagi saya pesantren-pesantren fikih itu juga pesantren Quran, karena mereka mewarisi fikhul Quran. Pesantren akidah, pesantren tasawuf, tarekat, itu adalah pesantren Al-Quran, tapi sisi lainnya Quran, yaitu nurnya, sir zikirnya. Semoga kita dimasukkan oleh Allah kepada ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian dari kami Al-Fakir. Mohon maaf para masyayikh habibna, mungkin saul adab kepada antum ya. Dan kalam ini tidak kami alamatkan kepada para masyayikh, tapi kami alamatkan kepada para santri. Para masyayikh sudah a'lam minna bikathir wa aqdam minna fil ilmi wad darajah wal fadl wa kullu shay mimma fadala Allah iyyakum. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil hadirin wal hadirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil wujud walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.